supaya nggak hilang ya. Nah, jadi inilah perbedaannya. Untuk you, kata kerja bentuknya adalah sama dengan saya, John atau dulu. Terus kemudian untuk kata tanya, kalimat tanyanya adalah sama. Jadi do sebagai kata kerja bentuk itu pindah ke depan dan ijunya ditaruh diletakkan setelah menjadi do you work your homework every day? Apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu setiap hari? Itu untuk kalimat tanya. Jadi untuk yang subjeknya adalah you. Kalau tadi subjeknya adalah I, sekarang subjeknya adalah you. Baik, ya. Itu untuk yang contoh untuk yang you atau kamu. Kemudian sekarang kita masuk ke contoh yang orang ketiga. Orang ketiga itu dia. Ya, contohnya adalah contoh kalimat positifnya adalah he works his homework every day. He works his homework. His ini artinya adalah punyanya dia atau sesuatu punyanya dia atau sesuatu dia. Artinya begini, he works his homework every day. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap hari. Nah, peringatan sudah ini habis ini hilang ya, karena sudah ada 40 menit ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa disambung lagi. Karena memang Zoom ini seperti ini. Terus kemudian contoh untuk yang kalimat negatif adalah contohnya menjadi he does not work. Nah, ini keliru. Jadi ketika dia menjadi dalam posisi kalimat negatif, maka work-nya itu menjadi kembali asli dan mengikuti does. He does not work his job. Dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap hari. Nah, kemudian untuk kalimat kata tanyanya adalah menjadi does he work his homework every day? Itulah bentuknya, bentuk perubahannya di sini. Jadi kalau untuk kalimat negatif dan positif di sini tidak ada pakai s karena dia sudah masuk ke does. Terus kemudian si untuk dia perempuan. Dia perempuan dan dia laki-laki itu sama. Kata kerjanya sama, kata kerja bantunya sama. Bedanya hanya si dan he. Status kata kerjanya dia tidak beda. Lain kalau dengan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab berbeda. Jadi huwa yakulu, kalau dia laki-laki satu orang, huwa yakulu. Kalau dua orang, huma yakulani. Kalau tiga orang, hum yakuluna. Kalau untuk perempuan satu orang, dia takulu. Kalau dua orang, huma takulani. Kalau tiga orang, hunna yakuluna. Beda. Jadi lebih banyak. Itu saya kita perbandingkan aja. Karena sekarang fokusnya bahasa Inggris, maka kita bandingkan. Nah, itulah untuk bentuk subjek dan perubahan kata kerjanya
pada orang ketiga. Ini dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi ini statusnya sama, bedanya hanya laki dan perempuan gitu aja. Itu contoh dia. Untuk kemudian berikutnya adalah contoh yang mereka. Mereka adalah, kalau mereka itu kalau dalam bahasa Inggris itu dua orang lebih mereka ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab perbandingannya mereka itu tiga orang lebih beda. Jadi kalau dua orang namanya tasniah atau musanna itu huma. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mereka itu dua atau lebih, dua dan lebih itu dalam bahasa Inggris. Contoh, they work, they homework. Bukan, oh ya ini bukan they tapi their ya, their, their sebagai kata ini para. Jadi menjadi their. Jadi kabur. Jadi di sini menjadi their, their. Artinya mereka. Their. Nanti lebih jelasnya kita lihat di pronoun ya, dikatakan itu. Baik kata ganti milik sebagai subjek, sebagai objek ya kan, itu nanti di pronoun. Jadi contohnya yang pertama adalah untuk kalimat positif menjadi they work, their homework every day. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka setiap hari. Untuk negatifnya adalah sama seperti bentuk you dan I. Jadi untuk negatifnya dia menjadi they don't not, they do not atau they don't work their homework every day. Mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka setiap hari atau pekerjaan rumah mereka setiap hari. Jadi blok ya, ya, beda. Kemudian di pertanyaannya di kalimat tanya sama rumusnya. Jadi they itu subjeknya pindah atau diletakkan setelah kata kata kerja bentuk do sebagai kata tanya. Do they work their homework every day? Apakah mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka setiap hari? Jadi untuk subjek they ya. Jadi perhatikan. Jadi saya blok supaya gampang. Supaya ada perbedaan. Pink atau orange. Jadi seperti ini. Terus kemudian kalau subjeknya we, ini yang we, baik, kita sekarang masuk ke yang we. Contohnya adalah, ini tandanya sedikit ya. Baik. Untuk yang we artinya subjeknya adalah kita atau kami. Untuk contoh kalimatnya adalah seperti ini. We work our homework. Kalau di sini mau diganti every day ya sama aja seperti itu. Kalau every month, ya every month berarti setiap minggu gitu aja. Apa ya, setiap bulan gitu aja. Kalau every week berarti setiap minggu gitu aja. Jadi sama aja ini. Jadi untuk kalimat kemudian untuk kalimat negatifnya adalah contohnya
We don't work, we don't work our homework every day. Kami tidak mengerjakan pekerjaan rumah kami setiap hari. Terus untuk kalimat tanyanya, untuk kalimat tanyanya menjadi, kalimat tanyanya menjadi, do we work our homework every day? Apakah kita mengerjakan pekerjaan rumah kita setiap hari? Seperti itu ya. Jadi kalau disimpulkan subjek yang ada di bahasa Inggris pada contoh ini, subjeknya adalah are, you, they, we, he, she, it. Jadi itulah subjek dalam bahasa Inggris. Jadi ayu, dewe, he, she, it. Itu aja. Nggak lebih, nggak ada tambahan lagi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, perbandingannya adalah subjeknya berjumlah 14. Mungkin ada yang sudah pernah tahu seperti bahasa. Saya sebutkan contohnya, huwa huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14 sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris hanya 7. Jadi separuh ya, subjek itu separuh. Jadi lebih banyak bahasa Arab. Itu subjek, atau kalau dalam kata lainnya mungkin sebagai pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab itu sebagai domer rofa. Itu namanya domer rofa. Domer rofa. Jadi sebagai subjek, sebagai pelaku. Contoh, ana akmal atau ana amiltu. Jika dia menggunakan ana, kalau huwa amila.